Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sejak merdeka, Indonesia sudah mengenal musyawarah untuk mencapai mufakat seperti yang tergambar pada sidang PPKI. Demokrasi di Indonesia berlandaskan Pancasila, terutama prinsip kedaulatan rakyat. Nilai-nilai demokrasi dari Pancasila dijabarkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kebebasan berdemokrasi dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI tahun 1945 dalam pasal berikut. Yang pertama ada pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua ada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Nah, tahukah kamu, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Konstitusi tersebut adalah UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD S 1950, dan UUD NRI tahun 1945. Republik Indonesia Serikat terjadi pada kurun waktu 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Nah, pada Republik Indonesia Serikat ini diketuai oleh Ir Soekarno dan juga Perdana Menteri Muhammad Hatta. Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai kesepakatan dalam konferensi meja bundar antara Republik Indonesia, BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, dan Belanda. Nah, mengapa sih perlu adanya pergantian undang-undang dasar? Karena negara serikat mewajibkan untuk adanya pergantian undang-undang dasar. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat oleh Delegasi Republik Indonesia dan juga Delegasi BFO pada konferensi meja bundar. Undang-Undang Dasar 1945 tidak sepenuhnya dihilangkan, tetapi ada satu wilayah negara Indonesia yang masih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, yakni Yogyakarta. Nah, sementara bentuk negara berubah dari sistem kesatuan menjadi federal dan sistem pemerintahannya dari presidensial versi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi parlementer. Konstitusi Republik Indonesia Serikat terdiri atas Mukadimah, isi, dan juga piagam persetujuan. Nah, adapun isi dari Konstitusi Republik Indonesia yakni terdiri atas 6 bab dan 197 pasal. Berdasarkan desakan rakyat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada 17 Agustus 1950. Nah, Undang-Undang Dasar ini bersifat sementara karena menunggu konstituante hasil pemilu 1955 untuk menyusun konstitusi tetap. Nah, pada masa ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, yang dimana kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Namun, periode 1950 hingga 1959 ditandai dengan ketidakstabilan politik dengan 7 kali pergantian kabinet dalam waktu yang singkat, yang menyebabkan kekecewaan daerah. Namun, konstituante pun gagal untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Nah, akhirnya melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 hingga mengakhiri masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode UUD 1945 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah masa awal konstitusionalisasi Indonesia setelah kemerdekaan. Namun, pelaksanaannya belum penuh karena perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam periode ini, UUD 1945 menguraikan dasar negara, bentuk pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Namun, sebagian besar kekuasaan legislatif dialihkan ke KNIP. Berdasarkan sistem pemerintahan mengalami perubahan dari presidensial menjadi semi-presidensial atau yang bisa disebut semi-parlementer.
Poin-poin utama periode UUD 1945 sampai 1949. Yang pertama ada pengesahan konstitusi. UUD 1945 disahkan oleh PPK Elsari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dasar negara. Konstitusi ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan menegaskan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan UUD 1945 bertujuan membangun pemerintahan yang berdaulat, adil, dan makmur. Aturan pokok. Konstitusi ini berisi aturan-aturan pokok ketatanegaraan seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Pelaksanaan parsial. Karena kondisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan UUD 1945 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, perubahan sistem pemerintahan. Kekuasaan legislatif yang seharusnya berada di tangan DPR dan MPR dialihkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang bisa disebut dengan singkatan KNIP melalui maklumat Wakil Presiden pada 16 Oktober 1945. Pemerintahan semi parlementer pada 14 November 1945 dibentuk kabinet pertama yang menerapkan sistem semi presidensial atau semi parlementer sebagai perubahan pertama dari sistem yang diamanatkan UUD 1945. Transisi ke federalisme. Periode ini berakhir dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau dengan singkatan RIS pada 27 Desember 1949 yang mengakibatkan perubahan konstitusi menjadi Konstitusi RIS. Kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1950 pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan politik karena seringnya pergantian kabinet. Pemilu pada tahun 1955 menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk pengganti Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Namun, setelah bertahun-tahun, konstituante mengalami kegagalan tidak mencapai keputusan. Krisis politik dan ancaman persatuan bangsa membuat Presiden Soekarno mengajukan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Setelah usulan ini berulang kali ditolak dalam pemungutan suara di Konstituante, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret ini melakukan kembalinya berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri Undang-Undang sementara 1950. Kemudian, dekret ini diterima secara aklamasi oleh DPR hasil pemilu 1955 pada 22 Juli 1959.